Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Wedi Flara, saya dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika semester 7B. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang medan magnet pada kawat melingkar. Nah, kita langsung saja. Nah, pada kawat melingkar ini ada dua jenis, yaitu ada yang melalui pusat dan juga sumbu. Nah, untuk yang melalui pusat memiliki persamaan BP sama dengan U0 dikali I dibagi 2R dikali UR. Nah, apabila UR tidak diketahui di soal, maka dianggap nilainya 1 ya, atau tidak perlu dibawa. Nah, perlu diingat lagi bahwa nilai dari U0-nya, nah di sini nilai U0-nya sudah dijelaskan bahwa di pertemuan sebelumnya bahwa nilainya itu 4pi dikali 10 pangkat min 7. Nah ya, misalkan, nah ada sebuah kawat, arah I-nya ke sana, ini di tengah titik P. Nah, yang ditanyakan kemanakah arah medan magnetnya? Nah, kita gunakan kaidah tangan kanan. Ini jempol masuk bidang, maka arah medan magnetnya itu, nah arah I-nya kan gitu ya, berarti arah medan magnetnya itu ke dalam. Nah, B. Seperti itu. Jadi kita gunakan kaidah tangan kanan, di mana jempol adalah menunjukkan B dan 4 jari menunjukkan arah I. Seperti itu. Nah, sekarang ada lagi nih kawat melingkar yang masuk bidang, jadi elip, bentuknya elip seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini di tengah titik P. Maka arah medan magnetnya itu ke atas. Nah, ini I-nya arahnya ke sana, arah medan magnetnya itu ke atas. Kenapa ke atas? Karena ini si kawatnya itu jadi masuk bidang, posisinya itu seperti ini ya, masuk bidang. Jadi si B-nya, ini si I-nya kan ke sana ya, masuk bidang, berarti gini, seperti itu. Jadi arah B-nya yang jempol ini ke atas. Sekarang kalau misalkan kawatnya searah ini vertikal ke atas, ini titik P, ini I-nya. Kemanakah arah B-nya? Nah, arah B-nya itu ke samping. Kenapa bisa ke samping? Karena ini ya, nih, ini B, nih ini titik, ini kan I-nya ke sana. Jadi kan vertikal ya, vertikal itu ke atas, jadi kayak gini. Jadi si B-nya, ini jempol kita itu arahnya ke sana, kayak gitu ya. Nah, sekarang kawat melingkar yang melewati sumbu. Misalkan di sini ada kawat, maaf, di sini ada. Nah, ini di tengah titik P. Nah, ini ke sini adalah sumbu. Nah, ini kita ambil garis. Nah, seperti ini. Nah, jarak dari ini ke sini ya, dari ujung ini ke S ini yaitu A. Nah, sedangkan ini ke sini adalah R. Nah, ini misalkan arah arusnya sama, ke bawah, ke atas. Nah, misalkan arah arusnya itu sama dengan ini ya.
Maka untuk menentukan arah medan magnetnya pun sama konsepnya seperti ini. Nah, untuk persamaannya BS sama dengan sama nu 0 dikali I dikali R3 dibagi 2A3 dikali nu R. Nah, kalau nu R-nya tidak diketahui maka dianggap 1 ya, atau tidak perlu dimasukkan nanti di soalnya. Nah, kemudian untuk mencari nilai A ini yang sisi miring ini ya, garis miring ini, maka kita gunakan aturan Pitagoras. Nah, di mana A itu kan panjang garis pelukis. Nah, maka A sama dengan akar dari R kuadrat ditambah ini S kuadrat. Kayak gitu. Jadi kalau nilai A-nya belum diketahui, kita cari dulu nilai A-nya. Nah, ini dia. Jadi untuk penyelesaian nanti di contoh soal, kita tinggal masukin saja. Misalkan di contoh soal sudah diketahui nilai I-nya ya. Nilai I-nya. Nah, maka kita tinggal masukin aja. Misalkan nilai I-nya itu 10 ampere. Tinggal masukin. Nah, kalau misalkan R-nya itu masih dalam bentuk senti, maka jangan lupa harus diubah ke meter. Nah, dari materi sebelumnya, yang sebelumnya kan kuat melingkar. Nah, yang sekarang yaitu nah, kita pergi dulu. Solenoida dan toroida. Nah, solenoida dan toroida. Untuk yang pertama, solenoida itu atau kawat kumparan ya. Nah, misalkan atau per, kita pasti sering melihat bentuk seperti ini ya. Ini tuh kalau di Kepan Sari itu seperti per ya, per. Nah, misalkan I-nya itu ke atas. Nah, sini. Kemanakah arah medan magnetnya? Nah, ini sama seperti konsep yang sebelumnya yang gerak melingkar arah vertikal. Nah, ini kan I-nya ke atas, berarti terus gini ya. Terus sepanjang kawatnya. Maka arah B-nya itu ke samping. Kayak gitu. Nah, maka di sini untuk persamaan solenoida itu ada dua. Yang pertama B di pusat, di mana nu 0 kali I kali N per L. Nah, terus ada lagi satu lagi B di ujung atau medan magnet di ujung yang memiliki rumus nu 0 dikali I dikali N dibagi 2L. Nah, seperti itu. Nah, 2L. Nah, ini N ya. N di sini adalah jumlah lilitan. Nanti diketahui jumlah lilitannya berapa. Nah, L di sini adalah panjang dari ini ke sini ya, panjang kawatnya, panjang solenoida.
Nah, seperti itu. Kemudian untuk toroida, nah, sampai di sini ada. Ini toroida. Nah, ini di sini pusatnya. Nah, maka di sini memiliki dua jari-jari. Yang ini disebut jari-jari dalam RD. Nah, sedangkan untuk ini ke sini ya adalah RL atau jari-jari luar. Nah, sini RD, jari-jari dalam, dan RL, jari-jari luar. Jadi untuk toroida sendiri memiliki dua jari yaitu jari-jari dalam, intinya jari-jari luar dari sini ke sini. Nah, untuk persamaannya yaitu untuk RD, untuk R toroida maka rumusnya itu RD ditambah R dalam ditambah R luar dibagi 2. Nah, ini ya. Kemudian untuk mencari ini R toroida itu berarti R keseluruhannya, R totalnya, bukan R dalam ataupun R luar. Cara mencarinya seperti ini. Nah, sekarang untuk mencari medan magnetnya yaitu memiliki persamaan di mana B toroida itu nu 0 dikali I dikali N dibagi 2V dikali ini R toroida dikali nu R-nya. Nah, kalau misalkan nu R-nya nggak diketahui di soal berarti nggak usah dibawa ya nanti. Nah, ini R toroida. Nah, R yang ini. Jadi nanti ada 2 tahap cara mencarinya. Cari dulu R toroida dan juga baru kita bisa mendapatkan nilai dari medan magnet toroidanya. Nah, seperti itu. Ini persamaannya. Nah, jadi nanti kalau di contoh soal, karena kan untuk toroida mah nggak ada arah medan magnetnya, jadi paling nanti langsung diketahui misalkan sebuah toroida memiliki R dalam sekian, R luar sekian. Nah, nanti dapatlah nilai R toroida dan B toroida. Begitu juga untuk selenoida. Nanti di soalnya bila diketahui I, L dan N-nya, I, N dan L-nya, maka tinggal masukin saja ke persamaannya. Maka akan didapatlah nilai B pusatnya atau B ujungnya, seperti itu, B di ujungnya. Nah, oke, sekian pemaparan materi tentang solenoida dan toroida. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Riana Lady Flara. Saya akan membahas contoh soal tentang medan magnet pada kawat melingkar. Nah, kita mulai contoh soal pertama. Di sini ada 2 buah kawat, yaitu kawat P dan juga kawat Q. Nah, di mana besar arus dari kawat P adalah 18 per V ampere dan juga
besar arus dari kawat Q 125 per V ampere. Dua kawat ini terpisah dengan jarak 4 cm dan jari-jarinya 3 cm, sedangkan panjang garis pelukisnya atau A-nya yaitu 5 cm. Nah, yang ditanyakan berapakah medan magnet totalnya? Nah, kita langsung saja ya. Jadi kita di sini memerlukan atau kita harus mencari dulu besar medan magnet dari P dan juga Q. Nah, besar medan magnet di titik P atau di pusatnya ya, di sini kan ya di pusatnya. Kita gunakan rumus yang kawat melingkar yang berpusat di pusat. Nah, di mana BP sama dengan μ0 dikali I dibagi 2R. Nah, μ0-nya sudah ketentuan ya, bahwa besar dari μ0 adalah 4V dikali 10⁻⁷. Nah, kemudian dikali I-nya yang ini. Yang IP 18 per V. Yang ini. Kemudian dibagi 2R. Nah, R-nya kan masih 3 cm. Kita harus ubah ke dalam bentuk meter. Jadi 0,03 dikali 2. Nah, untuk mengoperasikannya kita bisa mengkalikan nih 4V dikali 18 ya. Kemudian yang bawah ini dikali yang bilangannya 2 kali 3. Nah, nanti hasil dari 4V kali 18 kan V-nya bisa dicoret ya. Nah, dibagi 6. Baru kita operasikan yang 10 berpangkatnya. Maka hasilnya adalah 12 dikali 10⁻⁵ Tesla. Kemudian kita mencari nilai BQ atau B di sumbu di sini nih. Ya, di sumbunya. Nah, kita gunakan rumus yang BQ yang B di sumbu, yaitu μ0 dikali I dikali R pangkat 3 dibagi 2 kali A pangkat 3. Nah, nilai dari μ0-nya kan 4V kali 10⁻⁷. Nah, terus dikali I-nya yang ini 125 per V dikali R3-nya 0,03 dipangkatkan 3 dibagi 2 dikali A-nya yang ini yang masih 5 cm kan. Nah, masih 5 cm. Jadi diubah ke meter jadi 0,05 dipangkatkan 3. Nah, hasilnya yaitu kita dapat hasil 54 dikali 10⁻⁷ Tesla. Adapun caranya untuk mendapatkan ini sama seperti tadi ini. Yang 4 ini bisa dikalikan dengan 125 dulu. Nanti dibagi V, berarti kan V-nya habis ya, hilang dicoret. Baru nanti nyisa tinggal 3/3 dibagi ini yang bawah. Nah, nanti 10 berpangkatnya tinggal kalau perkalian ingat pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian berarti dikurangi. Hasilnya ini. Nah, setelah itu kita mencari nilai B di titik P atau B totalnya. Baru dia dapat B totalnya. B totalnya itu yaitu B yang di pusat yang ini ditambah B yang di sumbu. Nah, tinggal tambahin. Nah, jadi 12 kali 10⁻⁵ ditambah 54 dikali 10⁻⁷. Karena ini masih -7, kita samakan pangkatnya biar sama-sama 10⁻⁵. Nah, jadi yang ini diubah jadi 10⁻⁵ dikali 10⁻⁻². Nah, kemudian kita bisa kalikan nih yang ini 54 dikali 10⁻², jadi hasilnya 0,54. Nah, tinggal kan nyisa tinggal 10⁻⁵-nya. Nah, tinggal kita tambahin ini 12 ditambah 0,54, hasilnya 12,54 dikali, karena ini sepangkatnya sudah sama 10⁻⁵, jadi tinggal diturunin aja dikali 10⁻⁵ Tesla. Jadi ini hasilnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke contoh soal yang kedua. Nah,
Ini contoh soal yang kedua. Di sini ada seperempat kawat melingkar dengan jari-jarinya 5 cm. Nah, R-nya ya, dan besar I-nya arusnya 2 ampere. Nah, yang ditanyakan berapa nilai B-nya? B titik 0 di sini. Nah, kita masukin saja rumusnya. Nu 0 dikali I dibagi 2R dikali 1/4. Kenapa 1/4? Soalnya kan ini kawatnya 1/4 lingkaran. Tinggal dimasukin. Nilai Nu 0-nya 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali nilai I-nya 2 ampere. Kemudian dikali 2R. R-nya kan masih 5 cm. Jadi diubah ke meter. Jadi 0,05 meter. Ini bisa 0,05 meter. Nah, kemudian tinggal dioperasikan biasa ya. Nah, ini 0,05 kan sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Ini untuk memudahkan. Nah, kemudian yang 10 pangkat min 2-nya ini bisa kita pindah ke atas. Jadi kalau ini kan negatif ya, pindah ke atas jadi positif ya. Nah, kemudian ini bisa kita langsung jumlahkan yang 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 2 dibagi 10. Nah, ini tinggal pangkatnya aja ya, berarti min 7 ditambah 2 dikurangi 1. Maka hasilnya 10 pangkat min 6. Nah, ini bisa kita coret karena ini kan sama-sama 4. Dicoret, tinggal nyisanya pi kan. Jadi hasilnya 2pi dikali 10 pangkat min 6 Tesla. Yang selanjutnya contoh soal nomor 3. Nah, di sini ada kawat melingkar dan juga kawat lurus. Besar arus di kawat melingkar itu 5 ampere, sedangkan besar arus di kawat lurus 10 ampere dengan jari-jari atau R-nya itu 10 cm. Yang ditanyakan berapakah medan magnet di titik P ya. Nah, jadi kita cari satu-satu dulu. Yang pertama medan magnet di kawat melingkar, baru setelah itu mencari medan magnet di kawat lurus. Nah, untuk kawat melingkar nih B1-nya rumusnya ini B1 sama dengan Nu 0 dikali I1 dibagi 2R. Nah, Nu 0-nya kan 4V kali 10 pangkat min 7 dikali I1-nya 5 dibagi 2 dikali R-nya masih dalam bentuk senti, jadi kita ubah jadi 0,1 meter. Ini sama dengan 0,1 meter. Nah, selanjutnya tinggal ini kan bisa dicoret ya, sisanya tinggal 2 kali 5 10, jadi tinggal 10pi kali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 1 sama dengan 10pi dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali pi. Nah, ini pangkatnya kan tinggal dijumlahkan saja ya. Nah, selanjutnya untuk B2 atau B di kawat lurus. Nah, rumusnya itu Nu 0 dikali I dibagi 2pi kali A. Nah, Nu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya yaitu ini. Ini I-nya 10 ampere. Nah, A-nya 0,1. A itu sama dengan R ya. Hanya beda simbol saja. Nah, jadi hasilnya itu ini kan bisa dicoret, tinggal nyisa 2. Nah, 2 dikali
10 dikali 10 ini dikali 10 pangkat min 7. Nah, yang ini kita pindahin ke atas jadi 10 pangkat 1. Maka hasilnya 2 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, untuk B di titik P ya, atau B totalnya, jadi B1 yang ini ditambah yang ini ditambah dengan ini, ditambah dengan B2. Jadi 10 pangkat min 5 V ditambah 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, V-nya kita ubah jadi 3,14. Nah, jadi kan ini pangkatnya sudah sama. Jadi tinggal ditambah yang ini 3,14 ditambah 2 yaitu 5,14 dikali, karena ini pangkatnya sudah sama, tinggal dimasukkan saja dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Jadi hasilnya ini. Seperti itu. Oke, saya Riana Lady Flara. Saya sekarang akan menjelaskan contoh soal dari solenoida dan toroida. Nah, yang pertama contoh soal tentang solenoida. Di sini di contoh soalnya suatu solenoida dengan panjang 2 meter memiliki 800 lilitan dan jari-jari 2 cm. Jika solenoida dialiri arus sebesar 0,5 ampere, tentukanlah induksi magnetik di pusat solenoida dan ujung solenoidanya. Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui kan L ya, panjangnya itu 2 meter. Kemudian jumlah lilitannya atau N-nya 800 lilitan. Dan juga R-nya, jari-jarinya yaitu 2 cm. Terus I-nya 0,5 ampere. Yang ditanyakan berapakah B di pusat dan juga B di ujung. Nah, kita masukkan persamaannya di mana B pusat itu sama dengan nu 0 dikali I dikali N dibagi L. Tinggal masukin nilai nu 0-nya kan 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali besar I-nya 0,5. Nah, dikali N-nya 800 dibagi L-nya 2 meter. Nah, ini bisa kita coret kan, jadi sisanya tinggal 2. Kemudian 2 dikali 0,5 hasilnya kan 1. Nah, jadi tinggal 800 aja yang bisa. Jadi 800 ini bisa kita ubah jadi 8 kali 10 pangkat 2. Nah, tinggal ini masukin 10 pangkat min 7 di sini. Jadi tinggal ini V-nya kan tetap ada tadi, jadi 8V ini tinggal ditambah min 7 ditambah 2 min 5, jadi 8V dikali 10 pangkat min 5 Tesla, ini hasilnya. Nah, selanjutnya nilai B di ujung kita masukkan persamaannya di mana nu 0 dikali I dikali N dibagi 2L. Masukin nilai nu 0-nya 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya 0,5 dikali jumlah lilitannya 800 dibagi 2L. L-nya kan 2 meter. Nah, maka ini kan kita bisa coret ya. Ini kan 4, ini 4 dicoret. Tinggal nyisanya yang pi. Nah, ini 5 kali 4 5 kali 8 itu kan 40. Nah, 5 kali 8 itu kan 40. Sama dengan ini kan 0,05 dikali 8 itu 4 ya. Nah, terus tinggal dimasukin ke sini. Jadi 4pi, kan tadi pi-nya mah nggak habis ya. 4pi dikali 10 pangkat min 7 ini dikali 10 pangkat 2 yaitu yang ini nih. Kan 800 itu sama dengan 8 dikali sama dengan kan 8 dikali 10 pangkat 2 ya. Jadi 0,5-nya dikali 8, yang ininya dipisahin gitu untuk memudahkan. Jadi hasilnya 4pi dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, seperti itu.
Nah, sekarang contoh soal kedua yaitu contoh soal tentang toroida. Di sini dijelaskan bahwa ada sebuah toroida yang berjari-jari 2 cm dialiri arus sebesar 0,5 ampere. Jika besar induksi magnet pada sumbu toroida adalah 1,2 dikali 10 pangkat min 3 Tesla, maka hitunglah banyaknya lilitan pada toroida tersebut. Ini berarti yang dicari N ya. Nah, kita seperti biasa tulis diketahuinya. Berarti R toroida, karena di sini kan tidak dijelaskannya ini R dalam atau R luarnya, berarti kita anggap ini adalah R toroidanya karena kan toroida berjari-jari. Nah, jadi R toroidanya 20 cm. Jangan lupa kita ubah ke meter. Jadi 0,2 meter atau 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian I-nya 0,5 ampere. Dan B-nya 1,2 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Ditanyakan berapa N-nya. Nah, masukin persamaannya di mana B sama dengan U0 dikali I dikali N dibagi 2V dikali R toroida ya. Ini jari-jari toroidanya. Nah, nilai B-nya kan ini ya udah diketahui. Jadi simpan di belah sini nih. B-nya 1,2 dikali 10 pangkat min 3 dikali U0-nya 4Pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya itu kan 0,5 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 dibagi 2V dikali R toroidanya kan 2 kali 10 pangkat min 1 dikali N. Nih ininya atasnya kali N. Nah, kita selesaikan. Yang ini kan bisa kita coret ya. Ini kan karena 2 kali 2 4 4pi dicoret saja. Tinggal nyisa angka 5 doang, tinggal 5 dikali yang ini dikali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat min 1 ini. Nah, ini yang 10 pangkat min 1 yang di bawah ini pindahin ke atas. Jadi positif kan? Jadi positif dikali 10 pangkat 1. Nah, tinggal 5 dikali yang ini tinggal ditambah aja pangkatnya min 7 ditambah min 1 ditambah 1. Nah, ini kan habis ya. Jadi tinggal nyisanya min 7-nya aja. Jadi 5 kali 10 pangkat min 7 kali N. Nah, ini nilai B-nya kan udah diketahui 1,2 dikali 10 pangkat min 3. Jadi N-nya tinggal dibagi 1,2 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 5 kali 10 pangkat min 7. Jadi hasilnya tinggal ini 1,2 dibagi 5, 0,24 dikali ini tinggal dikurangi min 3 dikurangi min 7. Jadi pangkatnya itu tinggal nyisa 10 pangkat 4 lilitan atau sama dengan 2400 lilitan seperti itu. Nah, apabila nanti ada contoh soal yang ditanyakan medan magnetnya itu lebih mudah. Berarti yang ditanyakan tinggal B-nya. B-nya tinggal dimasukin nanti yang diketahui ke persamaan, maka dapat nilai B seperti itu. Nah, sekian penjelasan contoh soal tentang solenoida dan toroida. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.